itu, karakternya adalah 8 ya. Jadi karakter yang berupa angka. Jadi di sini, ini salah satu contoh saja, kita bisa memaksa bahwa nanti data yang dimasukkan itu memang benar-benar hanya, karakter ya, karakter angka untuk NPSN. Nah untuk kolom yang lain, ya disesuaikan nanti dengan dengan apa namanya, tipe data, dengan fakta yang ada, itu memungkinkan kita paksa ya, supaya tidak ada kesalahan atau meminimalkan terjadinya sebuah kesalahan saat kita melakukan input data. Jadi ini di fase desain khususnya teman-teman informatika itu harus memperhatikan fakta yang ada. Ya, jadi misalkan di sini ya, kita buat constraint ya, constraint melakukan pengecekan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada cek ya, cek kemudian NPSN, kemudian isinya adalah karakter yang berupa angka. Nah ini dilakukan saat kita membuat tabel. Jadi saat kita create table maka di sana bisa disertakan ini. Sehingga cek ini jadi satu dengan tabelnya. Ya, sehingga saat kita nginsert walaupun secara langsung gitu kan, melalui prompt, melalui terminal, melalui PSQL, kliennya Postgres ini, maka akan ditolak oleh tabel tersebut. Jadi yang melakukan filtering bukan lagi aplikasi. Jadi umumnya cukup banyak yang melakukan filtering itu dari sisi aplikasi. Jadi kalau ada program yang melakukan filter adalah aplikasinya, PHP-nya, ya VB-nya gitu kan, atau aplikasi yang lain. Nah, dengan mendefinisikan constraint check tersebut yang embedded gitu kan, yang jadi satu dengan tabel, maka penginputan data dari program yang dibawa langsung oleh database pun akan tertolak. Jadi contoh yang pertama di sini kita nginsert ke tabel yang kemarin diberi nama sekolah baru itu misalkan ya nilai NPSN-nya adalah sekolah apa namanya value-nya adalah NPSN ya. Jadi value-nya di sana NPSN dimasukkan nama sekolah dan seterusnya. Nah ini ditolak gitu kan oleh constraint check tersebut ya karena NPSN apa namanya tidak sesuai gitu kan, tidak sesuai dengan cek yang dibuat. Jadi di situ di errornya disebut neuro for relation sekolah baru violate ya check constraint. Ya. Kemudian kita coba gitu kan untuk value-nya 1, 2, 3, 4 ya NPSN yang sejumlah 4 karakter. Ternyata juga ditolak. Nah, jadi di sini kalau kita masukkan NPSN-nya sesuai dengan format yang ditetapkan gitu kan sejumlah 8 karakter angka maka dia diterima ya sehingga kalau kita lihat isinya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, metode ini itu kan pengecekan ini itu bisa digunakan di semua kolom ya dengan yang memiliki syarat-syarat tertentu. Itu yang pertama. Kemudian seperti pertemuan yang lalu ya, memungkinkan juga syaratnya itu berdasarkan dari tabel yang lain. Jadi kalau kita mau nginsert ke suatu tabel tapi harus ada syarat dari tabel yang lain itu memungkinkan dengan menggunakan constraint check ini ya. Jadi nanti ada yang namanya function di akhir nanti akhir materi ini kita sedikit singgung tentang function itu. Jadi nanti dalam suatu tabel memungkinkan di-embedded-kan ya apa namanya, dilekatkan ya sebuah program, sebuah fungsi yang bertugas melakukan pengecekan ya terhadap data yang diinputkan. Ya, jadi kalau data yang diinputkan itu tidak sesuai dengan syarat yang kita miliki, ya, maka data itu nggak akan mungkin bisa diinputkan. Demikian pula pengubahan data dan lain sebagainya. Ya, sehingga tabel yang kita buat, database yang kita buat memang nanti benar-benar rigid, ya benar-benar hanya bisa menerima data yang sesuai dengan fakta yang ada atau minimal ya ada batasan tertentu dalam kesalahan. Jadi misalkan kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasti bukan NPSN ya, walaupun
datanya data angka yang berupa karakter ya, tapi itu sudah melakukan minimalisir ya kesalahan. Hal yang sama bisa dilakukan untuk kolom atau field yang lain. Nah, ini wrapping up yang pertemuan yang lalu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kemarin ya contoh suatu relasi ya. Jadi kita punya kunci, bahwa kunci itu secara umum bisa dua. Yang pertama adalah komposit, yang kedua adalah surrogate ya. Atau yang jelas yang pasti ada kunci tunggal ya. Jadi setiap tabel itu harus punya kunci, dan kuncinya itu bisa terdiri dari satu kolom tunggal atau komposit lebih dari dua kolom, atau nanti tunggal yang merupakan surrogate atau kunci pengganti ya. Jadi kunci-kunci pengganti tersebut dan surrogate, kemudian komposit atau mungkin yang tunggal itu nanti bisa digunakan sebagai kunci tamu. Jadi ini kelebihan dari database relasional, artinya kita bisa punya kunci yang direlasikan, dihubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melakukan minimalisir duplikasi atau meminimalkan terjadinya duplikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat di slide sebelumnya tadi, di sini mungkin nanti berulang cukup banyak yang kemarin ya, maaf, yang kemarin ada kode provinsi, ada nama provinsi cukup berulang banyak, maka harus dipecah dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan pemecahan atau normalisasi dalam bahasa basis data, maka jumlah redundansi, ya, jumlah adanya duplikasi itu akan berkurang atau terkurangi. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam slide ini bahwa ada beberapa macam opsi yang bisa diambil. Masing-masing bisa punya kelebihan, masing-masing bisa punya kekurangan. Jadi contohnya kalau kita menggunakan kunci surrogate, ya mau nggak mau pasti akan tambah satu field ya. Jadi ada satu field lagi yang ditambahkan. Ya. Jadi ada ID KRS misalkan, ya itu untuk membedakan misalkan dengan yang komposit, di sana ada 1, 2, 3, 4, ada di sini ada 4 kolom, tapi kalau kita nambahi satu kunci lagi sebagai surrogate-nya primary key, maka kita jadi punya 5 kolom ya. Tapi di sisi yang lain nanti relasinya ya, kalau kita hubungkan dengan tabel KHS ya, tabel KHS yang sebelumnya kalau kita pakai kunci komposit itu punya 1, 2, 3, 4, 5 kolom menjadi 3 kolom. Nah, disinilah kejelian fungsi seorang peneliti ya, khususnya yang fokus di bidang database, mana yang punya keuntungan, mana yang punya kelebihan. Jadi seperti saya sebutkan tadi, memang tidak ada ya sesuatu yang definitif pasti itu dalam sebuah rancangan database ya. Semuanya bisa memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, untuk kunci yang kemarin juga kita sempat bicarakan. Nah, kalau di sini ya, sekarang ini contohnya dari desain sebuah database sistem informasi perpustakaan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu Mas Mbak ya, kita punya sistem informasi perpustakaan yang relasinya seperti ini. Ya, ini saya ambil dari sebuah jurnal ya yang ada di internet, saya cari ya, kemudian nemu gitu kan desain basis datanya seperti ini. Nah, menurut Bapak Ibu gitu kan yang kuliah hari ini kekurangannya di mana? Ya, permasalahannya di mana? Nah, saat kita membuat relasi ya, terkadang kita melupakan yang namanya aliran proses. Ya, itu penting dalam desain basis data. Jadi nanti itu juga menentukan bagaimana desain basis data kita itu bisa rigid atau tidak. Ya, jadi kalau di sini itu kan kira-kira kekurangannya apa? Ya, dari desain ini.
Yuk, mungkin bisa dilihat ya, kemudian coba dituliskan di komentar atau bisa bantuan nanti Mas Jo ya. Kalau ada yang resen atau apa, saya tanggapi segera ya. Jadi saya nggak bisa melihat ya kalau pakai full screen, metode full screen di sini. Iya, baik Pak. Yuk. Ya, kita minimize lagi ya. Ya, kita diskusi dulu di sini ya. Desain ini punya problem gitu kan. Problemnya di mana? Ya. Kita belum bicarakan tipe data ya. Tipe data kemarin sudah. Di sini memungkinkan ya, setiap field yang ada di sana itu ya kita bisa pilihkan check constraint ya. Ya. Jadi misalkan gitu kan, contohnya di sini misalkan check constraint antara tabel peminjaman sama pengembalian. Ya, itu contohnya misalkan ya kita ngecek tanggal kembali itu paling atau harus gitu kan, harus lebih besar sama dengan tanggal pinjam. Ya, jadi kalau kita nginset ke pengembalian nggak mungkin sebelum tanggal peminjaman. Itu contoh cek constraint antar tabel. Ya, tapi pertanyaan saya tadi belum ke sana, ya tidak ke sana. Ya, cek constraint saya asumsikan semua sudah bisa memahami. Ya, jadi kalau yang contoh di sini misalkan untuk cek constraint antar tabel, contohnya tanggal kembali. Ya, tanggal kembali itu harus lebih besar atau sama dengan tanggal pinjam. Ya, kita pinjam pagi, sore balik juga boleh. Ya, tapi nggak mungkin kita pinjam hari ini kembalinya kemarin. Ya, biasanya yang melakukan pembatasan di sini program, ya pakai PHP-nya, pakai VB-nya, ya. Tapi kalau kita query langsung tadi pakai perintah insert dan lain sebagainya, memungkinkan masuk ke dalam database. Nah, dengan check constraint memungkinkan itu dibatasi. Nah, selain check constraint, kita harus lihat aliran data. Ya, sama data, aliran data pinjaman sama pengembalian itu dahulu peminjaman, ya, baru dikembalikan. Ya, hal yang lain sama. Nah, kalau di sini desainnya ada yang salah. Ya, salahnya di mana? Mungkin ada yang bisa mencermati. Pak Julius, Pak, itu saya bacakan ya, Pak. J, monggo. Sepertinya peminjaman dan pengembalian tidak perlu dipecah, normalisasi. Data waktu pinjam dan kembali saja. Oke, ya. Peminjaman sama pengembalian tidak perlu dipecah. Ya, jadi boleh saja gitu kan. Ya, tapi problemnya itu nanti bahwa metode yang digunakan saat melakukan apa namanya insert data adalah update gitu ya. Jadi kalau kalau ada yang pinjam maka yang terjadi proses update. Ya, jadi secara data mungkin log data ya itu kurang baik ya, dalam artian bahwa transaksi yang dicatat itu kan apa namanya ter terupdate ya, jadi tidak satu persatu ya. Jadi di sini kenapa ada yang membuat peminjaman sama pengembalian itu dipisah ya, salah satunya tadi ya, jadi kita punya catatan yang ya time by time gitu kan, artinya prosesnya seperti itu ya, memungkinkan juga ditambahkan. Selain itu, selain masalah peminjaman sama pengembalian, mungkin ada yang bisa melihat bahwa di sini ada kesalahan ya dalam desain ini. Yuk. Mari. Nah, ini apa namanya, hal seperti ini mungkin memang sebuah kemampuan ya, sebuah ilmu yang memang harus dimiliki gitu kan, untuk level magister gitu kan. Jadi ini bisa menemukan permasalahan. Ya, jadi kalau nanti kuliah Metopen kan
harus temu dulu masalahnya, ya baru bisa nyari solusinya. Ya. Kalau di sini apa kesalahannya? Mas Yosi nggak ada ya? Ada. Cuma mungkin belum jawab. Mikir dulu. Kayaknya nomor anggota deh. Kenapa nomor anggotanya? Itu kayaknya bisa jadiin satu aja, Pak. Enggak. Maksudnya gimana? Coba Mas Yosi. Ini kan di peminjaman itu ada field nomor anggota sendiri, terus habis itu pengembalian itu di nomor anggota sendiri. Nah, bentar. Dia harusnya bisa jadi satu sama di peminjaman aja. Sama dengan Pak Julius ya, jadi satu tabel peminjaman sama pengembalian. Nanti pas pengembaliannya cuma kode buku aja. Kode buku aja kan dia udah nge-link ke peminjamannya. Kayaknya gitu deh, Pak. Ada 2 tabel peminjaman sama pengembalian atau cukup satu tabel saja? Ini field nomor anggota ini satu aja sih sebenarnya, Pak. Nggak perlu nomor anggota yang di pengembalian? Iya, itu kan udah ada kode buku. Ya, nanti ngetahuinya siapa yang pinjam gimana? Oh iya. Ya kecuali ada ID ya, jadi ID peminjaman, nanti ada ID pengembalian bisa gitu kan. Tapi di sini kan pakai kunci komposit untuk primary key-nya ya. Jadi ada kode anggota, kode buku, kode anggota, kode buku itu yang dimaksud mungkin oleh pendesain database ini adalah kunci komposit. Sehingga nomor anggota kode buku di peminjaman akan punya kaitan sama nomor anggota kode buku di pengembalian untuk melakukan deteksi itu. Ada yang nemu? Kalau status buku sama status peminjaman itu beda hal ya, Pak? Sama-sama. Ya beda itu ya. Jadi di situ saya kurang tahu ini yang desain apa itu ya. Ini saya nemu aja sih, nemu di internet ya. Kurang begitu paham atau status di sini. Ada yang lain, Pak Taufik mungkin? Oke, belum ya? Oke, kita bahas ya. Jadi problemnya di mana? Ya ini sama dengan Pak Suwanto ada yang menjawab dulu. Oke, boleh. Saya bacakan ya. Ya. Ini Mas Denny menulis, mungkin tidak ada primary key khusus di tabel peminjaman dan pengembalian. Ya, jadi primary key saya sebut pas jawab Mas Yosi ya. Jadi primary key-nya itu komposit di sini ya. Jadi yang tanggal nomor anggota, kode buku ya. Ini primary key. Tanggal pinjam ini buat primary key ya. Nomor anggota, kode buku. Kalau dilihat di sini harusnya primary key ini. Ya. Jadi primary key. Jadi memang kalau di desain ini saya di internet ini desainnya seperti ini. Primary key-nya adalah komposit. Ya. Komposit. Jadi kalau surrogate ya, kalau yang sebelumnya tadi ya ini komposit ada 3 ini sebagai primary key. Nah ini surrogate diganti dengan 1. Ya, jadi kalau di sini maka 2 ini adalah komposit. Cuma desainnya memang saya dapatkan seperti ini. Nah ini punya problem. Ini apa? Ya ada yang jawab lagi nggak? Belum ya? Oke, saya bahas saja. Problemnya apa? Ini problemnya sama dengan kasus tadi pemberian constraint check saat tanggal kembali sama tanggal pinjam. Ya, jadi tanggal pinjam itu pasti lebih duluan daripada tanggal kembali. Ya, waktu ya, atau
tanggal pinjam pasti sama dengan atau lebih besar daripada lebih kecil daripada tanggal kembali. Ya, jadi tanggal pinjam lebih kecil sama dengan tanggal kembali. Jadi ada proses bahwa buku itu harus dipinjam sebelum dikembalikan. Ya, itu aliran datanya seperti itu. Ya. Nah, kasus di sini ya kalau kita melihat desainnya, maka terlihat bahwa nomor anggota itu nanti relasinya ke anggota di sini. Ya, kode buku relasinya ke kode buku. Ya. Kemudian di sini sama kode buku relasinya ke kode buku, nomor anggota ke nomor anggota. Nah, dari gambar relasi ini maka nampak bahwa pengembalian sama peminjaman itu tidak punya relasi, ya, tidak punya kaitan sama sekali. Artinya pengembalian sama peminjaman itu tabel yang independen. Ya, tabel yang masing-masing berdiri sendiri. Ya, sehingga kalau misalkan tabel pengembalian ini diisi data, ya, dengan mengabaikan tabel peminjam bisa. Ya. Kita mengabaikan program ya, kita mengabaikan program. Ya, kita lihat dari sisi basis datanya. Jadi kalau tabel ini kita insert, ya, insert into pengembalian value dan seterusnya, sepanjang dia ada nomor anggotanya, sepanjang kode bukunya ada, maka bisa dimasukkan di tabel pengembalian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau belum jelas bisa nanya. Jadi desain ini itu mengabaikan adanya aliran data bahwa buku itu harus dipinjam dulu baru dikembalikan. Ya, jadi desain ini. Ya, jadi kalau kita lihat tabel peminjaman ini hanya punya relasi dengan tabel anggota. Ya, tabel peminjaman ini relasi punya kode buku. Ya, tabel pengembalian juga demikian. Nah, desain seperti ini cukup banyak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada NIM misalkan, NIM itu primernya, ya, NIM itu utamanya dari misalkan tabel mahasiswa, maka NIM itu dibawa kemana-mana. Jadi nanti KRS juga ke NIM gitu kan, KHS juga ke NIM. Ya, mengabaikan aliran proses. Ya, jadi kalau misalkan gitu kan, kalau mahasiswa itu ya KRS dulu baru KHS. Tapi kalau Bapak Ibu coba cari desain database, ya itu akan ada yang nanti relasi NIM yang ada di KRS, kalau KRS sama KHS-nya dipisah, NIM yang ada di KHS semuanya merujuk di mahasiswa. Ya. Jadi semuanya ke sana. Ya. Jadi KRS juga ke tabel mahasiswa, KHS juga ke tabel mahasiswa. Jadi menunjuk ke tabel primer lah katakanlah, tabel utama. Ya. Sama nanti kayak kode mata kuliah juga ke tabel mata kuliah, kode mata kuliah yang di KRS ke mata kuliah, di KHS juga ke mata kuliah. Ya, sama seperti ini. Sehingga antara tabel peminjaman ini, tabel pengembalian itu sifatnya independen. Tidak saling bergantung. Ya, padahal alirannya harusnya dulu baru dikembalikan. Ya, sehingga tadi saya sampaikan, jadi kalau tabel ini diinsert secara manual gitu kan, kalau tadi manual itu ya Bapak Ibu, kita masukin dari sini insert into pengembalian value ya. Sepanjang nomor anggotanya ada, sepanjang kode bukunya ada, itu akan insert, akan masuk, akan diterima. Ya, itu sudah merupakan kesalahan. Ya, itu sudah menciderai keamanan basis datanya. Basis datanya jadi tidak aman lagi karena ada data yang tidak benar, ada data yang tidak valid bisa masuk. Oh, nggak pernah pinjam kok mengembalikan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ada 2 komen Pak. J, tak periksanya. Pak Julius bilang berarti kurang garis berarti ya Pak antara peminjaman dan pengembalian. J, bisa dikatakan kurang garis, garisnya salah gitu kan.
Ya. Oke. Lanjut, kalau Pak Martin, jadi constraint antara dua data itu belum terlihat berarti ya Pak? Ya, jadi constraint-nya dalam artian penggunaan constraint key di sini. Antara primary key sama foreign key belum muncul. Ya, jadi semuanya di sini primary key tabel peminjaman asalnya anggota dari tabel anggota. Ya, foreign key anggota yang di pengembalian sama dari tabel anggota. Ya, jadi ini memungkinkan bahwa tabel peminjaman sama pengembalian itu harus punya relasi sehingga bisa kita ubah seperti ini. Ya, jadi sekarang tabel peminjaman itu ada kaitannya sama tabel pengembalian. Ya, jadi ada nomor anggota, kode buku, tanggal pinjam di sana itu menjadi primary key ya di tabel peminjaman dan jadi foreign key sekaligus primary key di tabel pengembalian. Ya, dengan cara ini gitu kan, dengan menggunakan gambar seperti ini, dengan menggunakan relasi seperti ini, maka tidak mungkin ya kita nginsert di tabel pengembalian sebelum ada nomor anggota, kode buku, tanggal pinjam di tabel peminjaman. Nah ini kunci. Jadi selain tipe data, selain constraint check, maka keys ya, foreign key, primary key itu bisa digunakan sebagai constraint, sebagai batasan agar data yang kita simpan itu baik dan benar ya. Baik artinya memang kita sudah sesuaikan dengan fakta yang ada, benar menurut aturan gitu kan. Jadi aturannya ya kalau perpustakaan minjem dulu baru bisa mengembalikan. Jadi dengan cara ini kita mau nginsert pakai yang cara seperti ini tadi, kan? Nginsert ini nggak mungkin bisa masuk. Ya, selama tidak ada data di peminjaman. Ya, sampai di sini bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, boleh berdiskusi, boleh tanya jawab sampai di sini. Silakan. Belum? Oke. Kalau mau komentar boleh ya, boleh silahkan bisa komentar, boleh tidak setuju gitu kan, boleh diskusi ya, karena memang cukup banyak ya kita temui penggunaan relasi itu banyak yang mengabaikan proses ya, aliran data ya, flow datanya diabaikan. Ya. Banyak yang relay on, banyak yang menggantungkan ya pembatasan data yang dimasukkan ke dalam database itu melalui aplikasi. Ya. Pak, mau tanya itu kan di situ apa namanya pas di peminjaman kode buku ada kedua tabel. Nah ya. untuk misah apa namanya dia itu munculin ke apa namanya ke pengembalian atau ke buku tuh ada kode khusus nggak ya? Maksudnya gimana Mas? Ini kan di peminjaman kode buku kan ngelinknya ke ke buku yang isinya judul, pengarang, penerbit dan lain sebagainya. Terus yang satunya ke pengembalian. Nah ini ketika apa namanya dipanggil itu ada kode khususnya apa tidak? Ada kode khususnya untuk bisa aku pengen ke pengembalian atau pengen ke buku yang isinya full tentang judul, pengarang, penerbit gitu? Atau ya. langsung muncul dua-duanya? Ya. Jadi kalau apa namanya khususnya ke visualisasi ya. Visualisasi nanti yang pertama tugas programmer gitu kan. Bagaimana mengoutputkan itu ya. Jadi kalau di sini ya misalkan gitu kan saya pengen melihat kode buku yang ada di pengembalian, maka kita lihat di pengembalian. Ya, kode buku yang ada di peminjaman kita lihat di peminjaman. Kalau kita pengen melihat judulnya apa, pengarangnya apa, buku yang dipinjam, buku yang dikembalikan nanti gitu kan. Nanti ada query yang namanya join. Ya, kita bisa menjoinkan, menggabungkan ya suatu tabel dengan tabel yang lain. Nanti di slide akhir ada. Ya. Jadi yang penting kita dapat kode bukunya. Ya, kode buku itu kan primary key di tabel buku.
Maka kalau sudah dapat primary key-nya, ya seperti dulu waktu di awal kita ketemu, jadi primary key itu merupakan salah satu mekanisme, salah satu metode supaya kita bisa mendapatkan data, even smallest data unit, ya bahkan data unit terkecil, ya pertemuan antara baris sama kolom di tabel yang ada primary key tersebut. Ya, jadi misalkan saya pengen mengetahui judul buku, ya dengan kode buku yang ada di pengembalian nggak masalah, ya karena tabel kode buku yang ada di pengembalian itu punya relasi dengan tabel peminjaman punya relasi di tabel kode buku. Ya, jadi nggak mungkin kita pinjam yang bukunya nggak ada di kode buku, ya, di tabel buku. Nggak mungkin kita mengembalikan kalau tidak dipinjam. Ya, jadi itu relasinya, flow-nya kan seperti itu. Bisa dipahami Mas Yosi? Atau pertanyaannya seperti apa? Iya Pak, sementara itu dulu. Sementara itu, oke. Ya, ada yang lain? Nah, yang ini cukup banyak gitu kan diabaikan gitu kan atau dilupakan ya, mungkin tidak diabaikan ya. Jadi terlupa saat mendesain database. Nah, teman-teman di sini kalau yang khususnya non informatika kan harus ngerti ini. Ya, nanti minta gitu kan sama teman informatika. Desainnya memperhatikan proses loh. Yang desain basis datanya harus memperhatikan proses loh. Ya, semacam itu. Ya. Jadi dengan desain yang baik kita bisa menentukan kunci yang benar, kemudian kita bisa memberikan constraint, ya baik key, baik domain, baik tipe data, maka database yang dirancang dengan basis data relasional itu akan benar-benar rigid, akan benar-benar hanya bisa menerima database yang baik dan benar ya, baik dan benar tadi ya dalam artian sesuai dengan aturan yang berlaku untuk masing-masing institusi. Ya, karena setiap institusi pasti bisa berbeda format kode bukunya, ya format NIM-nya dan lain sebagainya. Baik, kita teruskan. Nah, ini cara yang lain ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita pakai komposit. Ya, ini kita pakai surrogate. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan tadi. Ya, jadi kalau di sini kelebihannya tabel pengembalian lebih ringkes gitu kan, karena hanya berisi ID, tanggal kembali, ya telat sama denda. Ya, kalau yang desain sebelumnya kan ada nomor anggota, kode buku, tanggal pinjam dan lain sebagainya. Ya, cuma di tabel peminjaman ada tambah satu field, satu kolom sebagai primary key ya, jadi primary key yang ada di tabel peminjaman ya, sebagai foreign key di tabel pengembalian ya. Nah, ini memungkinkan juga kita ubah desainnya seperti ini masih memperhatikan adanya aliran data bahwa buku ya dipinjam dulu baru bisa dikembalikan ya, berbeda dengan yang gambar yang pertama tadi ya, antara peminjaman sama pengembalian itu tidak punya hubungan ya, tidak punya relasi sama sekali ya. Ini contohnya ya, contoh bahwa desain sebuah basis data relasional itu nanti punya pengaruh yang besar ya, khususnya dalam masalah keamanan, khususnya masalah data yang tersimpan. Nah, Bapak Ibu ya, nanti kalau misalkan mendesain database ya harus memperhatikan bahkan sejak awal ya, sejak desain database itu dibuat. Oke, ini tentang kunci. Nah, kita masuk ke SQL ya, tadi yang sempat disinggung oleh Mas Yosi, bagaimana cara menampilkan. Nah, SQL sudah pernah kita singgung di awal, itu merupakan bahasa ya, bahasa yang digunakan untuk akses, manage ya, manipulasi data ya dalam basis data relasional ya, seperti Postgre. Nah, kelebihan dari Postgre sudah kita bicarakan bahwa dia bisa handle data yang terstruktur maupun tidak terstruktur ya, khususnya JavaScript Object Notation atau mungkin XML secara umum ya. Jadi
Postgre itu menjadi sebuah hal yang menarik ya, khususnya untuk proyek big data. Nah, salah satu perintah atau statement ya yang paling banyak digunakan di dalam SQL adalah select ya, atau bahasa Indonesianya banyak yang pakai select gitu ya. Di lidah Jawa mungkin enak kalau bilang select. Ya, jadi kita melakukan select ini gitu kan, yang paling simple ya sudah ada contohnya, misalkan select bintang from mahasiswa ya. Jadi kita milih kalau bintang itu semua. Jadi seluruh kolom ditampilkan. Ya, select sebagian kolom. Ya, select name, nama from mahasiswa. Itu bentuk yang paling sederhana. Ya, jadi kalau kita ingin menampilkan isi data dari suatu tabel, ya paling simple bentuknya adalah select bintang, misalkan bintang itu semua from mahasiswa. Ya, ada yang DBMS yang mengizinkan ditulis rapat semua ya, tanpa ada spasi ya, select bintang jadi satu, from jadi satu, mahasiswa jadi satu, itu ada ya. Tapi untuk belajar ya lebih baik dibuat tulisan yang bagus lah gitu kan, select spasi bintang spasi from spasi dan seterusnya ya, karena ada beberapa yang mengizinkan gitu kan, apa namanya, nulisnya apa namanya, tembet-tembetan gitu kan. Tapi akan lebih baik kalau kita nulisnya yang rapi ya. Demikian pula perintah SQL itu apa namanya, kan sensitif ya, tidak mengabaikan huruf besar dan huruf kecil. Jadi select-nya mau pakai tulisan non kapital sama kapital sama aja ya. Demikian pula from ya. Tapi untuk nama tabel, untuk nama apa namanya database, beberapa DBMS memperhatikan ya penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Jadi nanti diperhatikan ya masing-masing DBMS-nya. Postgre ya itu case sensitif untuk nama database ya, nama database gitu kan, khususnya nama database ya. Nanti bisa diuji coba lah bagaimana kita menggunakan nama database yang sama dengan apa namanya, kapitalis yang berbeda ya. Jadi misalkan kita punya database penduduk, P-nya besar sama P-nya kecil sudah berbeda kalau di dalam Postgre. Beberapa DBMS lain mengabaikan hal tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, select ini merupakan perintah yang powerful ya, khususnya nanti berkaitan dengan teman-teman di data science ya. Karena untuk melakukan manipulasi data, untuk melakukan analisis data, maka perintah ini yang akan digunakan ya. Jadi kalau kita belajar analisis data, nanti akan banyak belajar menggunakan atau bertemu dengan query select ini ya. Nah, ini yang paling dasar ya. Kemudian bisa juga misalkan select 2 plus 2 itu juga bisa untuk menghitung matematika. Select 2 kali 2 juga bisa ya. Jadi selain bisa diaplikasikan pada suatu table, maka perintah select itu juga bisa digunakan untuk ngitung matematika, aritmetika ya. Atau nanti kalau kita sudah ketemu sama function ya bisa digunakan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, ini yang masih simpel lagi, bahwa opsi di belakang perintah select itu macam-macam ya. Order by saya kira umum ya. Jadi kalau kita punya Excel itu kita mau rutin ya, kita grupkan ya. Kemudian distinct ya, distinct itu mencari yang unik saja dari suatu baris ya. Kalau group by itu menggrupkan ya. Jadi untuk mencacah ya. Jadi misalkan kalau perintah select SKS from mata kuliah group by SKS, kalau misalkan di apa namanya prodi data science ini hasilnya berapa banyak barisnya, Mas Yudi atau mungkin siapalah yang ada di sini, perintah ini kira-kira
Select SKS from mata kuliah group by SKS. Kalau yang ada di UKSW ini hasilnya berapa baris? Prodi ini, prodi data science. Yo. Ini pasti bisa loh, ya pasti bisa loh. Artinya bahwa walaupun saya nggak ngerti jumlah mata kuliahnya gitu kan, ya tapi bisa, ya bisa pasti benar gitu kan. Artinya kalau kalau teman-teman yang ada di UKSW itu hafal gitu kan mata kuliahnya, SKS-nya, maka jawabannya pasti akan benar sama gitu kan seluruhnya. Kalau bisa memahami perintah ini. Ya, select SKS for mata kuliah group by SKS. Berapa baris hasilnya? Kan ada kurikulum kan ya. Kurikulum itu mata kuliahnya apa aja gitu kan. Ya, kemudian masing-masing mata kuliah kan ada SKS-nya. Nah, kalau kita ambil SKS-nya saja, kemudian kita grupkan, ya, digrupkan itu yang sama jadiin satu. Ya, maka berapa baris? Ayo. Berapa Mas Yosi? Itu boleh ditulis. Berapa Mas Yosi? Berapa baris? Nah, itu nanti akan sama gitu kan. Nanti akan sama dengan perintah yang distinct ini. Ya, select distinct SKS from mata kuliah. Itu hasilnya barisnya sama dengan select SKS from mata kuliah group by SKS. Jadi walaupun apa namanya hasilnya sama, tapi penggunaannya berbeda. Nah, ini kalau teman-teman data science ya nanti mainnya seperti ini ya. Jadi bermain di query khususnya penggunaan perintah select. Ya. Nah, ini sangat kompleks gitu kan, sangat powerful nanti query ini. Berapa Mas Yos? Ini tahun ini apa keseluruhan SKS S2 Pak? Kalau ngerti keseluruhan juga nggak apa-apa, tahun ini juga boleh. Kalau tahun ini ya cuma satu kan, SKS-nya sama jumlah SKS-nya. Oh, jumlah SKS-nya sama semua. Iya. Kalau jumlah SKS-nya beda-beda, misal ada 2 jenis ya berarti ada 2 baris. Ada misal. Ya, jadi bisa dipahami ya di sini ya. Grup ini ya. Bedanya apa sama distinct kira-kira Mas Yosua? Mas Yosi? Hasilnya sama ini, menghasilkan baris yang sama. Ya. Bedanya apa? Jadi distinct itu juga milih gitu kan, milih yang berbeda saja yang ditampilin. Jadi tadi kalau misalkan kita punya mata kuliah 2, 3, 4 ya 3 SKS ya. Jadi 2 perintah itu akan menghasilkan sama 3 baris. Ya. Tapi penggunanya berbeda ya. Penggunaan berbeda itu ada yang di paling bawah itu ya. Jadi kita kalau pakai group by memungkinkan nanti bisa difilter lagi ya. Itu yang nggak bisa pakai distinct ya. Ya, nanti distinct beda lagi metodenya ya. Jadi kalau group by nanti kita bisa mencacah itu kan banyaknya berapa, itu yang tidak bisa digunakan menggunakan having. Nah, ini select yang katakanlah kita hanya satu tabel gitu kan. Tabelnya hanya satu, kemudian ada beberapa opsi. Nah, opsinya nanti sebenarnya cukup banyak. Ya, ini kalau di Postgre seperti ini gitu kan. Jadi ada banyak yang bisa kita uji cobakan, ya kita gunakan ya khususnya untuk nanti menganalisa data, ya mengambil data, menampilkan data khususnya dari tabel yang kita miliki. Ya, jadi ini cukup banyak ya yang bisa kita berikan opsinya ya di Postgre khususnya ya.
Jadi kalau di BMS lain ya nanti menyesuaikan. Kita harus lihat opsi yang bisa diberikan. Nah ini selanjutnya untuk query-nya ya. Misalkan saya punya tabel KRS semacam ini ya. Ada select bintang from KRS where name sama dengan ya. Kemudian ada N. Jadi ada operasi relasional, operasi logika yang bisa diterapkan ya. Jadi ada filtering menggunakan klausa where. Ya, jadi kalau where itu kalau bahasa Indonesia di mana ya. Jadi ini kan SQL itu simple English sebenarnya ya. Jadi bahasa Inggris yang sederhana. Select, pilih itu kan bintang semuanya from KRS nama tabel where di mana NIM-nya sekian dan tahun semesternya 2023 semester 1 tahun ajaran semester 2023 1 ya. Jadi simple ya. Bahasa query itu sangat simpel. Nah, sekarang misalkan saya punya seperti ini. Select bintang from KRS where name sama dengan sekian, N kode mata kuliah sama dengan sekian, or TA SMT sama dengan 2021 ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Dalam bahasa Indonesia misalkan. Deskripsi hasilnya apa? Boleh ditulis ya. Ditulis di ini apa namanya? Komentar hasilnya, deskripsinya bisa mendeskripsikan. Sekarang ini ya menjadi sebuah apa namanya keharusan bisa describe ya, nanti biar bisa nge-prompt, biar bisa memerintahkan ke ChatGPT ya, nulisnya sejelas-jelasnya. Ya, jadi kalau saya punya pertanyaan apa namanya select bintang from KRS where name sama dengan sekian and kode mata kuliah sama dengan sekian ya, or TA semester sama dengan sekian, itu hasilnya apa ya. Yuk tulis ya, saya izin ya break sebentar ya, mohon ditulis hasilnya, nanti ketemu lagi 5 menit ya, saya izin sebentar ya. Pak Ilung Pak, yang tadi Pak minta tolong diambil dulu. Siap ya, ini ya, bentar saya ini dulu.